warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 7 yang terdiri dari saya sendiri, Ariska Gunawan, dan rekan saya, Ria Septiani, serta Dia Suci Wulandari akan memaparkan materi pembangunan sektoral. Oke, yang pertama, apa itu pembangunan sektoral? Pembangunan sektoral adalah pencapaian sasaran pembangunan suatu wilayah yang meliputi kegiatan yang dikelompokkan berdasarkan sektor-sektornya, yaitu sektor primer yang terdiri dari sektor pertanian, sektor pertambangan dan penggalian. Yang kedua yakni sektor sekunder yang terdiri dari sektor industri pengolahan, sektor listrik, air dan gas, kemudian sektor bangunan dan konstruksi. Selanjutnya yaitu sektor tersier yang terdiri dari sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, serta sektor jasa-jasa. Seperti yang kita ketahui bahwa salah satu penunjang pembangunan ekonomi ialah pembangunan dari sisi sektoral. Sebab dengan adanya pembangunan sektoral mampu membuat sektor-sektor ekonomi tersebut dapat lebih maksimal lagi dalam meningkatkan hasilnya. Menurut data Bappenas, perekonomian Indonesia pada triwulan 3 tahun 2020 terkontraksi hingga 3,5% year on year. Keadaan ini lebih baik dibandingkan perekonomian Indonesia pada triwulan sebelumnya yang terkontraksi hingga 5,3% year on year. Perbaikan tersebut didorong oleh peningkatan pengeluaran pemerintah, khususnya realisasi bantuan sosial untuk program pemulihan ekonomi nasional. Selain itu juga terjadi perbaikan kinerja dari seluruh kelompok pengeluaran. Dari sisi sektoral, terdapat 7 sektor yang bertumbuh positif pada triwulan 3 tahun 2020, salah satunya ialah sektor pertanian. Dari informasi tersebut dapat kita lihat bahwa perbaikan atau pembangunan sektoral dapat menunjang pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan tentang beberapa isu teknologi pertanian. Jadi, dari beberapa sumber yang kami cari, ada 3 isu yang kami ambil, yaitu yang pertama, seorang ekonomi indef atau Busten Arifin menilai bahwa sektor pertanian ini memiliki masalah produktivitas akibat pemanfaatan teknologi yang masih sangat rendah. Kendatinya hingga masa pandemi COVID-19 ini, beliau mengatakan bahwa pertumbuhan kinerja di sektor pertanian ini sangat menurun. Kemudian beliau juga menyampaikan bahwa total faktor productivity atau TFP bagian sektor pertanian ini masih lebih rendah dibandingkan dengan keseluruhan TFP ekonomi, atau bisa disimpulkan bahwa penggunaan teknologi di Indonesia ini sangat lamban atau kurang cepat. Kemudian isu yang kedua yaitu Arif Satria, Rektor IPB, mengatakan bahwa sektor pertanian menjadi salah satu yang tumbuh positif di tengah hantaman COVID-19. Dan situasi ini dinilai mampu menjadi titik balik untuk kemandirian pangan. Selanjutnya, dalam konteks pertanian ini, masalah teknologi menjadi agenda. Kalau ingin berorientasi pada penguatan daya saing, maka teknologi digital 4.0 menjadi keniscayaan. Rektor IPB mengatakan bagaimana diperlukan strategi yang tepat karena Indonesia saat ini menghadapi pelaku beragam. Kemudian isu yang ketiga atau yang terakhir yaitu peningkatan skala ekonomi dan penerapan teknologi pertanian merupakan langkah utama pembangunan pertanian nasional yang harus segera ditempuh. Dengan cara begitu, maka biaya produksi dapat menjadi lebih murah sehingga menimbulkan harga yang kompetitif dari produksi komoditas pertanian nasional. Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa skala luas dan teknologi pertanian dipakai betul. Itulah cara-cara pembangunan pertanian yang harus kita tuju sehingga harga pokok produksinya nanti bisa bersaing dengan harga yang sama dengan negara lain. Sebab di masa pandemi saat ini, sektor pertanian menjadi atau menempati posisi yang sangat sentral. Apalagi dengan penduduk Indonesia yang sejumlah lebih dari
270 juta jiwa yang mengharuskan pengelolaan pertanian dijalankan dengan baik dan serius. Sekian, terima kasih. Kembali ke moderator. Saya akan menjelaskan materi C, yaitu strategi pembangunan pertanian. Menteri Pertanian atau Mentan Syahrul Yassin Limpo mengatakan arah kebijakan pembangunan sektor pertanian yang telah ditetapkan Kementerian Pertanian atau Kementan kedepannya adalah maju, mandiri, dan modern. Beliau mengatakan bahwa ada 5 strategi pembangunan pertanian yang dilakukan Kementan untuk sektor pangan Indonesia, yaitu yang pertama, peningkatan kapasitas produksi, di mana Kementan akan mengoptimalkan sumber daya nasional dan lokal, serta memanfaatkan perkembangan teknologi untuk bisa meningkatkan produktivitas pertanian dalam negeri. Yang kedua, diverifikasi pangan. Ini dilakukan dengan memanfaatkan semua pangan lokal yang ada di setiap provinsi untuk dikembangkan, sehingga pangan pokok tak hanya bergantung pada beras saja. Yang ketiga, mendorong pembangunan lumbung pangan. Lumbung pangan harus disediakan dalam skala desa, kabupaten, provinsi, dan juga nasional. Yang keempat, mendorong pertanian modern, yang menurut saat ini sudah mulai dilakukan dengan teknik sungkup, mulsa, dan rumah tanam ataupun greenhouse. Yang kelima, mendorong ekspor pertanian 3 kali lipat. Mekanisasi dan kooperasi dilakukan dari hulu sampai hilir pertanian. Baiklah, itu presentasi dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baiklah, untuk studi kasus materi kita pada hari ini akan kita bahas melalui forum diskusi di e-learning. Selanjutnya ialah kesimpulan dari materi kita pada hari ini. Untuk mewujudkan pembangunan ekonomi, baik pembangunan ekonomi nasional maupun pembangunan ekonomi daerah, salah satunya dapat dilihat dari pembangunan sektoral, di mana pendekatan pembangunan sektoral ini adalah pencapaian sasaran pembangunan suatu wilayah yang meliputi seluruh kegiatan yang dikelompokkan atas sektor-sektornya, antara lain yakni sektor primer, sekunder, dan tersier. Selanjutnya terdapat 5 strategi pembangunan pertanian yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian untuk sektor pangan Indonesia, yaitu peningkatan kapasitas produksi, diversifikasi pangan, mendorong pembangunan lumbung pangan, mendorong pertanian modern, dan mendorong ekspor pertanian 3 kali lipat. Terima kasih atas perhatian saudara-saudari semuanya. Jika ada pertanyaan, nanti boleh ditanyakan di forum diskusi di e-learning. Dan juga dalam penyampaian materi pada hari ini, jika ada kesalahan kata, saya dan rekan-rekan saya mohon maaf karena kesalahan datangnya dari kami pribadi dan kelebihannya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.